Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas E dan juga untuk teman-teman semuanya. So, di sini kami dari grup A dan sekarang kita mau jelasin nih tentang penerapan PSAK 72 pada perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Anjidi Dasmawati, NPM akhir 078. Saya, Syafirani Aditya, dengan NPM akhir 156. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kunesa Fitri dengan NPM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 218. Nah, kita kenal dulu nih sama perusahaannya. Jadi, perusahaan ini tuh berdiri pada tahun 1960 dengan nama PN Wijaya Karja dengan bidang usaha instalasi listrik dan juga air. Nah, pada tahun 1970-an, PT WK ini beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan, serta pada tahun 1972 itu berubah nama jadi PT Wijaya Karya. Nah, kegiatan usaha dari PT WK ini difokuskan pada 5 bidang usaha. Yang pertama, itu ada investasi yang meliputi energi terbarukan, infrastruktur, dan prasarana air. Terus ada realty dan properti, pengembangan real estate dan properti dan manajemen properti. Terus ada konstruksi sipil, konstruksi bangunan, dan juga konstruksi baja. Lalu ada juga proyek energi dan industri termasuk EPCC dan energi listrik serta proyek energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah industri, yaitu industri yang memproduksi beton pracetak, industri konstruksi, kendaraan listrik, dan juga produksi aspal. Nah, aku mau jelasin 5 langkah pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72. Yang pertama, itu kita harus identifikasi dulu kontrak dengan pelanggan. Jadi kayak semacam bikin perjanjian gitu yang harus disetujui dua pihak ya. Contoh misal ada si A dan si B. Nah, si A ini mau ke restoran, mau pesan makan. Nah, makanya bikin kesepakatan si A ini beli makanan dari si B. Nah, terus yang kedua itu identifikasi kewajiban pelaksanaan. Nah, di sini tadi kan si A udah bikin perjanjian mau beli di si B. Nah, jadi sekarang giliran si B untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu buat makanan untuk si A. Terus yang ketiga, menentukan harga transaksi. Nah, jadi di sini ditentukannya harga dari makanan yang dipesan si A gitu. Terus yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Jadi ketika makanannya udah jadi dan si A itu udah makan makanannya dan mau bayar, nah di sini si B ini yang mencatat pendapatan setelah makanan itu disajikan. Terus yang terakhir, yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Jadi di sini pendapatan itu diakui ketika si A nih udah bayar dan si B juga udah melaksanakan kewajibannya kayak gitu. Selanjutnya yaitu penerapan PSAK 72 di PT Wijaya Karya. Yang pertama ada pendapatan konstruksi dan beban konstruksi. Nah, penjelasannya, beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang dicatat sebagai aset lancar. Lalu PSAK 72 ini juga mengatur bahwa pendapatan diakui sepanjang waktu berdasarkan metode persentase penyelesaian, yang berarti pendapatan dari kontrak konstruksi diakui eh, sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Lalu PT Wijaya Karya ini mengukur kemajuan penyelesaian proyek menggunakan pendekatan output, yaitu kemajuan fisik yang telah dicapai selama periode pelaporan. Misal PT Wijaya Karya ini
mempunyai suatu konstruksi pembangunan jalan yang ditetapkan, misal dimulai dari Januari dan diprediksi akan selesai pada bulan Desember. Nah, PT Wijaya Karya ini telah menyelesaikan pada bulan Juli ini ya. Nah, yang dicatat sampai Juli aja. Lalu yang kedua, ada imbalan yang diakui pada nilai wajar. Nah, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh grup dari pelanggan untuk jasa konstruksi diakui pada nilai wajar yang sesuai dengan ketentuan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan ketika entitas telah menyerahkan barang atau jasa dan pelanggan telah memperoleh kontrol atas barang atau jasa tersebut. Lalu yang ketiga, ada penjualan barang dan jasa. Nah, pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari jasa tersebut. Yang nomor 4 itu ada pengakuan beban. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak termasuk biaya untuk memperoleh dan memenuhi kontrak yang dapat dipulihkan dan diakui sebagai aset lancar lainnya. Biaya ini kemudian diamortisasi seiring dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan kontrak tersebut. Lalu di PT Wijaya Karya juga mengkapitalisasi biaya yang berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung dan mencatatnya sebagai pekerjaan dalam proses. Yang kelima itu ada pengakuan kerugian kontrak. Jika ada indikasi bahwa kontrak konstruksi akan menghasilkan kerugian, maka PT Wijaya Karya segera mengakui kerugian tersebut dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip PSAK 72 tentang pengakuan beban untuk kontrak yang tidak menguntungkan. Yang nomor 6, pengakuan pendapatan dari peningkatan kapasitas. Selain konstruksi, PSAK 72 juga diterapkan oleh PT Wijaya Karya dalam pengakuan pendapatan dari peningkatan kapasitas atau infrastruktur lainnya, yang juga diukur berdasarkan nilai wajar dan metode presentase penyelesaian. Berdasarkan laporan keuangan, jadi saya akan memaparkan mengenai laporan keuangan beserta penerapannya dari perusahaan Persero Terbuka Wijaya Karya atau WIKA, yang dimana laporan ini menunjukkan laporan keuangan konsolidasi perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Dokumen ini bukanlah aplikasi langsung dari PSAK 72. PSAK 72 secara khusus membahas akuntansi untuk investasi entitas asosiasi. Gambar yang diberikan adalah laporan keuangan konsolidasi yang mencakup informasi terkait perusahaan seperti yang ditunjukkan pada pihak berelasi dan pihak ketiga. Untuk pengakuan pendapatan pada laporan keuangan PT WK ini diberikan gambaran tentang pendapatan perusahaan dari berbagai sumber yang penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan tingkat pengaruh perusahaan atas entitas sosialnya. Seperti yang dipaparkan pada gambar di samping bahwa pihak berelasi pada tahun 2023 sebesar 5.723.038.831 rupiah, untuk tahun 2022 sebesar 6.973.639.711 rupiah. Lalu semuanya itu dijumlahkan untuk beberapa hasil dari pihak ketiga seperti dari PT Surya, Kementerian Pupra, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga menghasilkan total untuk tahun 2023 sebesar 22.530.355.784 rupiah, sedangkan untuk tahun 2022 menghasilkan sebesar 21.480.791.864 rupiah. Lalu di sini itu tidak terdapat transaksi penjualan yang melebihi 10% dari pendapatannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.